Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Dani Medio di podcast BSIP Perkebunan, bekerja sama dengan BSIP Nusa Tenggara Barat, tentunya dengan podcast pertanian dan teknologi. Kali ini Sobat Tani saya ada di NTB. Banyak suara ayam kan? Nah, saya sekarang langsung bertemu dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat yang biasa kita sebut BSIP Nusa Tenggara Barat atau BSIP NTB. Dr. Awaludin Hipi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Pak. Pak Awal. Saya panggilnya Pak Awal ya. Sehat. Salaman dulu Pak. Wah, keren Pak Awal. Ini kita ada di kandang ayam ya. Ya. Pak Awal, ini kita bisa boleh lihat dulu Pak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang BSIP NTB, kita ngeliat ini kandang atau UPBS ternak perbibitan ayam kampung unggul Badan Litbang atau BSIP sekarang ya. KUB, UPBS Pak. Ya. Ini satu UPBS ternak di NTB, BSIP NTB. UPBS ternak ini kita punya dua komoditas ya. Dua ternak. Ini ada untuk ayam kampung unggul. Kemudian ada kambing burka. Kambing burka juga ada di sini. Bukan ada. Wah, luar biasa. Kandangnya bukan di sini, tapi di Pototano. Ya. Ini kalau yang ini UPBS khusus ini ya untuk khusus ternak ayam. Ayam kampung unggul. Dulu Badan Litbang. Sekarang BSIP ya. KUB kita bilangnya ya. Kampung unggul BSIP. Wah, keren. Ini masih apa nih Pak Awal? Ya. Jadi begini. Sebelumnya kami memang dengan KUB 1 sudah lama kita pelihara di sini. Kemudian kita ganti dengan KUB 2 yang namanya Janaka. Janaka ya. Janaka. Dan ini sekarang sudah kita pelihara, ada induknya di sini sekitar 600 ekor. Induknya yang memang untuk menghasilkan telur tetasnya. Kita barusan ganti asal dari Balai Pengujian Unggas. Ya. Kemudian nanti di sini kita perbanyak lagi DOC-nya. Dan ini nanti yang seperti ini. Wah, ini sudah ada. Ini DOC ada di KUB Janaka ya Pak ya? Ini Janaka. Wow. KUB 2 ya, Janaka. KUB 2 ya. Kemudian ini yang nantinya akan dipelihara oleh peternak inti yang ada di Lombok Tengah. Wow. Ya. Mereka juga akan memproduksi bibit ayam KUB. Oh, ada juga mereka penetasannya. Ada dua yang sekarang kami bina. Ya. Dan sekarang ini adalah salah satu daripada komoditas yang kita kembangkan dalam program iCare. Asik. Oh, keren. Mulai dari sini kemudian ke Lombok Tengah ada yang peternak untuk pembibitan. Ya. Kemudian nanti banyak yang nanti peternak yang untuk pembesaran. Wow, jadi dari mulai penetasan menghasil DOC, kemudian ada peternak lagi yang untuk pembesaran. Pembesaran dulu di sana di peternak intinya, kemudian nanti di sana yang akan menghasilkan bibit. Nah, itu akan dibagikan kepada peternak. Pembesaran untuk pembesaran. Wow. Karena kalau di sini ayam KUB untuk bahan baku ayam taliwang itu hanya umur 45 hari sudah dia. Ayam belum cukup umur ya, tapi memang enak. Tapi itu memang apa namanya ciri khas NTB, Sobat Tani. Kalau datang ke NTB itu ada nama makanannya ayam taliwang. Ayam taliwang. Yang ayam muda ya Pak ya. 6 on ya, 6 on sampai 7 on. Itu enak banget itu. Ya. Nah, itu umur 45 hari. Dan itu baru salah satu, baru ayam taliwang. Ya. Ada sekarang yang lagi berkembang lagi ayam rarang. Ayam rarang. Ayam rarang. Oh, itu juga dari ayam kampung juga. Butuhkan ayam kampung dan KUB ini sudah menjadi sasaran mereka untuk menjadi bahan baku. Wow. Bahkan sekarang mereka sudah pakai sudah ada lagi yang mau disajikan di restoran, tapi ada sekarang yang sudah diisi di dalam kaleng. Iya. Yaitu untuk jadi sudah siap ya, saji ya. Apa instan ya, udah dikalengin, tinggal dipanasin, makan langsung di. Ada yang kirim. Kirim keluar NTB. Keluar NTB. Ayam taliwang juga begitu. Sudah ada di packing, ada yang frozen, ada yang di dalam kaleng. Wow. Dan itu sudah menjadi oleh-oleh yang
Luar biasa nih. Oleh-oleh ke Malaysia, Singapura, sudah banyak yang bawa. Berarti ini baru komoditi peternakan ya, teman-teman, sobat tani. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh nih. Ini baru peternakan yang luar biasa. Ternyata ayam KUB kita itu menjadi bahan baku yang luar biasa dibutuhkan di masyarakat NTB, khususnya peternak ayam dan produsen kuliner tentang ayam kampung ya, atau ayam taliwang dan ayam merarang tadi ya. Wow. Memang kalau mutunya dan rasanya beda dengan luar ayam biasa, yang lain. luar biasa. Saya udah coba, saya tadi malam udah coba. Pak Awal, nanti kita jalan lagi, kita ngobrol lebih jauh. Yuk kita ikuti terus. Saya berkeliling dengan kepala balainya, Bapak Dr. Awaludin Hipi. Pak Awal, kita pengen ngobrol, kita mungkin ke arah komoditi lain. Pak Awal, mana yang akan kita tunjukin? Ini tentunya dari mulai peternakan saja sudah terlihat bahwa NTB, BSIP NTB ini sudah mulai menerapkan bagaimana memproduksi DOC, tentunya yang terstandar ya Pak ya, yang sudah terstandar, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kekuatan BSIP NTB untuk melayani kebutuhan para peternak. Ya. Wow. Tinggal sekarang yang akan kita mulai persiapkan bagaimana ayam KUB 2 ini, Janaka, bisa kita buat menjadi ada untuk persiapan SNI-nya. Itu, wah betul. Jadi lagi apa dibahas Pak ya, untuk pengajuan itu. Sementara kita yang Janaka, khusus Janaka apa ya? Ada untuk Janaka. Kemudian ini juga ada yang sensi, ada sebagainya. Sensi juga. Sensi ada. Oke. Luar biasa ini. Luar biasa lagi. Luar biasa. Besar. Iya. Bahwa kita ke yang komoditi lain. Kita lihat-lihat dulu komoditi lain. Iya. Pada saat ini memang NTB lagi setiap tahun, sejak tahun 2020 sampai dengan 2022-2023 ini sudah ada target untuk ekspor vanili organik. Vanili organik. Wah, ini perkebunan nih. Ini komoditi perkebunan ya. Bagaimana Pak tentang vanili? Vanili sejak tahun 2020 itu kita hanya bisa 1,4 ton yang diekspor. Wow. Diekspor ke Amerika Serikat. Itu ada ekspor di sini Pak? Ekspor ke Amerika Serikat. Dan sebelum mereka ekspor, mereka datang. Wow. Melihat? Datang melihat. Bayarnya ini datang melihat. Tentunya dengan standarnya itu ya yang udah? Standarnya adalah vanili itu adalah vanili organik. Organik, luar biasa nih. Rupanya vanili ada dari NTB nih Sobat Tani. Betul. Nanti kita sementara sekarang mulai untuk menyiapkan juga bagaimana harus punya SNI tentang vanili organik itu. Wah, ini tugasnya BSIP NTB, tugasnya kita semua Pak. Kami bersama-sama dengan Balai Pengujian TROA. Oke, BSIP Tanaman Rempah Obat dan Aromatik, dan bersama dengan Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan. Wah, di Bogor ya Pak ya, di BSIP Bogor. Perkebunan. Akan bersama-sama itu untuk menyiapkan ini vanili organiknya. Saya jadi ingin ngobrol tentang itu Pak. Iya, betul, Pak, ini Pak. Kita bisa duduk di sana Pak kalau ada ini Pak. Oke Pak, kita jalan-jalan. Kelapa juga memang jadi andalan sini Pak ya. Kelapa. Kita udah tahun lalu kerjasama dengan itu Balai Besar Proteksi. Oh, yang Surabaya, Ibu Uci ya. Ibu Uci. Ibu Uci terakhir yang menyerahkan, kebetulan bersama-sama dengan Pak Sesbas. Oh ya, hasilnya juga. Kelapanya kelapa genjah Pak. 10.000 bibit. Iya, kelapa genjah. Jadi ada kelapa dalam. Kelapa dalam, kelapa dalam. Paritasnya NTB. Paritas Mas Tutin di NTB. Oke. Kemudian ada kelapa genjah kuning dari Bali. Kelapa itu. Saya udah coba rasanya juga enak. Ada 3.000 itu. Iya. Yang kelapa dalam itu 7.000. Oke. Nah, itu Pak kerjasama dengan itu. Dengan Bu Uci ya, dengan Tanaman Perkebunan. Nah, itu Pak yang kemudian tahun ini 2023 saya bilang, walaupun nggak ada kerjasama bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Ayo kita lanjutin. Ada 2.000 sekarang Pak sementara. Hebat ini, hebat. Yuk Sobat Tani, ikuti terus obrolan saya dengan Kepala BSIP Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Awaludin Hipi. Yuk kita ikuti.
Pak Awal itu kebun itu ya? Bintik Iya. apa vanilinya ya? Ya. Untuk Wah, bibit vanili ini kita siapkan sebagai tempat untuk contoh aja bagi yang akan belajar. Iya. Oh, ini Begini percontohannya, Pak. Percontohan. Jadi memang menjadi artinya mau jadi unggulan, Pak ya. Jadi andalan BSIP NTB. Ya. Bagaimana vanili ini memang karena sudah ekspor juga. Jadi bagaimana bisa berdaya saing Ya, dan betul. nilai tambahnya juga Pak ya ini. Ini tempat belajar ya. Kebetulan ini Iya. tahun kemarin kita Iya. dari BSIP Troa kami mendapat kiriman bibit vanili Iya. 2 varietas. Wow. Ada varietas Pania 1 dan ada varietas Pania 2. Itu varietas yang dihasilkan oleh Dihasilkan oleh dulunya Badan Litbang, Pak ya? dari Badan Litbang. Oke, Badan sejak Litbang. wah ini keren. Sobat Tani, ini ada hasil karya anak bangsa Iya. yang dikembangkan di NTB, yaitu komoditi vanili, dan tentunya ini menjadi tugasnya BSIP NTB untuk menggenjot terus, Pak ya. Kita genjot Wow. terus. Karena 2 varietas ini ternyata memang ini sudah ada dikembangkan di NTB. Sudah ada. Tapi memang para petani yang menanam itu belum tahu namanya. Jadi kita akan harus. Pak, ini kita keren. Pak, ini tempat duduk, Pak. Kita duduk, Pak. Ya. Kita ngobrol di sini. Wah, Pak Awal, kita ada di tempat ini tadi ya. Habis ngobrolin di kandang ayam KUB, Sensi, kemudian kita juga tadi jalan ngomongin vanili. Yang vanili ini saya sampaikan bahwa di NTB kalau dengan data luas panennya memang masih sedikit di NTB. Baru sekitar 250 sampai 300 hektar. Bisa panen. Padahal dalam pertanaman itu oleh kepala dinas dia sudah lihat bahwa itu sudah ada sekitar 17.000. Sudah 17.000 hektar. Nah, yang setiap tahun seperti tahun ini ada 3,5 ton untuk target ekspor. Oke. Ke Amerika Tahun ini. Dan ini semuanya adalah vanili organik. Dan laboratorium yang menguji itu yang ditunjuk oleh Bayer dari Amerika Serikat itu laboratorium di Belanda. Nggak sembarangan, Pak ya nunjuknya. Dan ini yang harus kita pelajari, Pak. Dari vanili organik itu ada 99 parameter yang diminta untuk harus dipenuhi. Dokumen itu, Pak, dokumen itu. 99. Dan kita sudah punya itu, kita melihat dan kita harus belajar itu. Ya ini yang kita maksud harmonisasi. Harmonisasi. Ya. Itu baru di Amerika Serikat. Ada yang ke Prancis lagi minta untuk ekspor. Itu beda-beda, Pak. Beda-beda lagi standarnya mereka. Kemudian ada yang ke Jerman. Permintaan itu, Pak. Wow. Belum kalau ke Cina tidak terlalu ini, Pak. Dan itu memang betul-betul, Pak. Kalau untuk vanili organik ini sangat-sangat betul diperhatikan. Karena memang negara itu yang satu, memang lahan pertanaman harus betul-betul organik. Ya. Ada beberapa memang yang sudah dan itu sebelum itu diekspor produknya semuanya sudah masuk di dalam standar organik ini lahan. Gitu. Jadi itu kalau pertanaman vanili kemudian dia bersebelahan dengan tanaman jagung, kemudian tanaman jagung itu menggunakan herbisida, ini nggak bisa. Sudah itu. Ini nggak bisa. Langsung didis, Pak ya, nggak bisa. Itu baru dari segi lahan dan dari segi produk, Pak. Kemudian yang kedua, yang sangat penting dan saya sangat senang dengan eksportir yang ada di sini. Eksportir yang ada di sini itu UD Rempah Organik, ya. Pak Muhir. UD Rempah Organik ya, Pak Muhir ya. Pak Muhir Ali dari Lombok Timur. Ya. Beliau selain itu memperhatikan juga bagaimana kelompok tani, ya. Karena pembelian untuk yang vanili basah saja, yang vanili basah
paling sampai harganya 350.000 per kilo. Sekilo? Per kilo ya? Ya. Kalau seperti biasa di tempat-tempat untuk pembeli yang lain itu hanya sekitar 80.000 per kilo, 75.000 per kilo. Ini sampai 350.000 per kilo. Vanili organik. Itu yang mereka sudah siapkan. Wow. Nah, ini luar biasa, Pak. Ini BSIP juga harus mendampingi ini, Pak. Mendampingi. Saya senang sekali karena begitu ada perhatian mereka. Ini udah rempah organik eksportir, bukan semata-mata hanya mau untung. Ya. Tidak demikian, tapi bagaimana kelompok tani ini bisa untuk menerapkan standar tadi yang diinginkan oleh dan kemudian importir kan? Kesejahteraan mereka tinggi dengan adanya. Iya. Luar biasa ini. Organik ini. Luar biasa. Pak kali 350. Mereka menetapkan itu selain lahan tadi juga ada satu, Pak. Kalau ada kelompok tani yang tidak jujur terhadap anggotanya, mereka tidak akan fasilitasi untuk itu. Pernah seperti begitu, Pak. Kalau dibayarkan 350 kemudian oleh eksportir melalui pengurusnya. Ya. Pengurus meneruskan hanya 150. Nah, ini jadi tidak benar untuk peningkatan kesejahteraan petani, jadi tidak bagus. Iya. Saya sangat senang sekali dengan itu. Makanya saya sangat kami di BSIP saya bilang itu yang sangat penting. Ini kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan inilah sangat bagus. Dan selain itu, Pak, sebelum ekspor itu nanti bayarnya kan datang juga dan mengunjungi kelompok tani. Kelompok tani itu sampai di sana, Pak, mereka selain tadi pembelian apa semua sudah terjadi, mereka juga memberikan kepada kelompok tani itu apa yang bisa mereka bantu. Oke. Untuk mendukung itu, untuk mendukung. Termasuk diantaranya bagaimana untuk mendukung jalan usaha tani menuju lokasi. Iya. Mereka kasihkan. Iya. Mereka siapkan. Sampai ke sana, Pak ya. Mereka siapkan duit, Pak. Wow. Itu diserahkan ke kelompok. Ini yang saya senang sekali. Wah, ini luar biasa. Ini cerita jadi selain di harga ini itu, Pak. Ya, artinya kan kalau sistem off-taker nih, Pak. Off-taker itu bukan hanya membeli, tetapi dia bagaimana membina petaninya sampai dia punya standar untuk produksi itu. Apalagi kalau organik, lahannya di sekitarnya tidak boleh ada sabun, ada air, nggak boleh. Sampai kita sampaikan kepada eksportir ini, saya bilang kami jarang-jarang punya menyebut dia eksportir. Iya. Yang kami sampaikan ini sahabat petani. Iya. Eksportir tapi sahabat petani dia. Iya, itu betul-betul membina. Karena kelangsungan dia juga, Pak. Kalau yang nggak bagus aja dia nanti ke importir malah nggak dipercaya lagi. Iya. Makanya sejak 2 tahun kemarin kita bersama-sama dengan beliau. Iya. Bersama karantina. Kita di mana tempat kita bimtek, kita narasumber ada. Oke. Terus kita meditasi dengan bagaimana ini menjadikan untuk lahan-lahan itu menjadi penghasil sentralnya vanili organik. Dan itu sekarang ini sudah menjadi tugas kita bersama BSIP NTB, BSIP Troa juga, Troa ya, Troa karena perkebunan, BSIP perkebunan, standarisasi instrumen perkebunan. Ini menjadi kerjasama kita untuk bisa mengembangkan ini, menjadikan satu kemarin yang saya bilang, kita mulai siapkan yuk RSNI vanili organik. Ya, segera itu, Pak, segera itu. Iya. Nanti menjadi kan kompleknya di kita, Pak, di BSIP perkebunan komplek 6518. Ketua kompleknya Pak Kepala Pusat, Pak Insinyur Safarudin, PhD. Kemudian dalam processingnya, Pak, setelah diambil dari vanili basah, itu langsung ke eksportir yang memproses itu. Ya. Fermentasi dan sebagainya. Jadi ngambilnya basah ke ini ya, ke petani ya. Jadi yang proses itu eksportir itu UD rempah organik. UD rempah organik. Dan dia proses itu. Kemudian ada beberapa grade-nya. Oke. Ada yang grade paling tinggi, Pak. Nanti sebentar baru, Pak. Ada di contohnya di sini. Itu sampai dengan 18 juta per kilo. 18 juta. Super dong itu, Pak. Super ya.
Itu yang dibeli oleh buyer itu. Amerika. Iya. Kemudian ada yang grade A, grade B, ada yang 8 juta, ada yang 6 juta. Luar biasa. Makanya yang diterima oleh petani sangat tinggi. Berarti kalau luasannya harus ditambah juga ya Pak? Harus luasan. Iya, tapi kita memang harus betul-betul melihat tadi organik tadi karena setiap kelompok tani harus kita bimbing untuk menjadi organik. Wah, ini menjadi kolaborasi dengan pihak Pak Ude Rempah Organik tadi ya Pak. Siapa Pak? Pak Muhir. Pak Muhir ya. Terima kasih nih Pak Muhir udah bisa berkolaborasi dengan BSIP NTB tentunya. Ini pasti pimpinan kita juga senang kalau mudah-mudahan ini jadi dapat didengar oleh pimpinan kita Pak, dan saya yakin ini didengar oleh pimpinan kita, dan ini menjadi satu dari NTB vanili bisa ekspor kemana-mana gitu. Bisa. Itu di perkebunan satu itu baru vanili yang kita melihat langsung dari sini ekspornya. Yang sekarang yang banyak juga berkembang sampai di ekspor kopi juga ya. Kopi. Ini kopi ada Pak? Ini sambil minum ya. Betul, kopi apa itu Pak? Saya minum. Ada. Kalau yang di sini ada Arabica. Di dataran tinggi ya? Iya. Saya minum Pak. Mari. Kemudian ada kopi Tambora. Oke, Tambora. Robusta itu Tambora Pak ya? Robusta ada yang Arabica juga. Itu ketinggian 1.200, kalau Arabica lebih di sini. Kalau yang Sembalun itu 1.200. Oh, Sembalun, ya, Sembalun tinggi ya. 1.200. Bahkan kalau yang ada lagi di Kabupaten Sumbawa, itu di Ropang. Ya. Oke. Sudah ada itu namanya mereknya Kopi Tepal. Kopi Tepal itu sudah dibawa ke Jakarta itu Pak. Iya. Nah, sekarang bahkan ada yang sudah diekspor. Cuman memang eksportirnya masih menitip yang ada di Denpasar. Kemudian di Surabaya. Karena lewat Denpasar Pak ya. Ya. Kemudian selain itu, selain kopi, ini lagi yang sering kemarin sarang burung walet. Juga ada Pak di Lombok ya. Itu ya apa namanya, memang di mana-mana saya lihat sarang burung walet yang luar biasa kalau ketika ini. Iya betul Pak. Ini mudah-mudahan perkebunan tanaman pangan juga memang nanti Pak Kepala Balai kan bisa melihat prioritinya Pak ya. Luar biasa. Perkebunan itu ada vanili, kopi, kelor ini Pak. Ya, Utama Jaya sudah ada perusahaan. Ini sudah ke 14 negara dia kirim. Iya, luar biasa ini. Ini bahkan camilan-camilan udah kelor semua, cara itu udah menjadi. Ada kopi kelor, kemudian ada teh kelor. Keripik juga saya lihat kemarin di oleh apa? Di Sasaku tuh NTB. Ini ada di Mataram perusahaannya Pak. Wah, luar biasa nih. Utama Jaya. Dia sudah dilaporkan saya lihat juga bahwa sudah 14 negara yang sudah